Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 16. Teksnya ayat 1 sampai 15 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Korah dan rombongannya mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 15. Musa yang mendengar hal itu sujud kepada Tuhan dan mengajak orang-orang akan maju dengan membawa perbaraan-perbaraannya. Kesimpulannya, Korah, Datan, Abiram, dan On, mereka mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Menurut mereka, Musa dan Harun meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan. Musa yang mendengar hal itu sujud kepada Tuhan. Kemudian dia berkata, Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa kudus. Musa mengajak Korah dan rombongannya akan maju dengan membawa perbarang-perbarang supaya melihat yang Tuhan memilih siapa. Tetapi Datan dan Abiram tidak ikuti sekalipun Musa menyuruh orang untuk memanggil mereka. Sehingga Musa makin marah dan berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Korah bin Izhar bin Kehat bin Lewi, Datan, Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet memberontakkan melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh lapanya. Mereka berkata, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Kedua, Musa yang mendengar hal itu sujud kepada Tuhan. Kemudian dia berkata, Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa kudus. Dan berkata lagi kepada Korah dan rombongannya, akan maju dengan membawa perbarang-perbarang sambil membubu api ke dalamnya dan taruh ukupan di atasnya, supaya melihat yang Tuhan memilih siapanya. Ketiga, tetapi Datan dan Abiram tidak datang dengan berkata demikian. Kami tidak mau datang, engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun. Sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Sehingga Musa bangkit marah dan berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Ya, sebenarnya itu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya itu Kanaan. Tetapi Datan dan Abiramnya katakan itulah Mesir. Ya, mereka hanya melihat yang zaman dulu sajanya. Dan tidak setujunya Tuhan akan memberikan kebaikan. Itulah bukan hanya memberontakkan tentang Musa, melainkan juga memberontakkan tentang Tuhannya. Aplikasi hari ini, pertama, jangan memberontak Tuhan dengan melawan hamba-hambanya untuk meninggikan diri sendiri daripada hamba-hamba yang Tuhan berdirikan. Memang Korah dan rombongannya ada pikiran yang lebih meninggikan diri daripada Musa. Semua orang yang melawan hamba Tuhan di dalam jemaat pun ada pikiran itu, ingin meninggikan diri sendiri daripada hamba-hambanya. Itu tidak layak di hadapan Tuhan. Kedua, jangan berpikir bahwa lebih baik sebelum percaya Tuhan. Ingatlah, pasti ada periode padang gurun sebelum masuk ke negeri Kanaannya, ke kerajaan surganya. Kalau sudah susah, dan itulah kalau bandingkan dengan pada waktu periode masih belum mengenal Yesus, memang lebih sulit. Itu karena sekarang periode padang gurun harus menerima itu. Dan melalui itu kita akan masuk ke
tanah Kanaan, kerajaan surga. Harus ingatlah itu. Akhirnya praktek hari ini, jangan membandingkan situasi sekarang dengan situasi yang sebelum percaya Yesus. Jangan berpikir dan berkata bahwa lebih baik sebelum percaya Yesus. Terimalah bimbingan Tuhan dengan hati sukacita. Dan percayalah sambil mengaku bahwa Ia telah siapkan untuk ada dengan yang paling baik. Inilah pengakuan orang percaya. Hamba-hamba Tuhan harus mengajar tentang itu kepada semua jemaat. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.